Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Bersuami Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Tiba-tiba, Damar muncul, membuat Chandra terkejut karena lagi ngomongin mamanya. Takutnya Damar dengar dan salah paham. "Iya, aku haus," ucapnya agak ragu. Damar melirik pada Rahmat yang sedang ngopi. "Kamu ngopi, Chan?" tanya Damar. "Enggak, minum air putih." "Kirain ngopi." "Enggak lah, aku tidak suka kopi." Damar tersenyum, lalu ikut duduk di antara mereka. "Tuan muda, kenapa bangun?" tanya Rahmat. "Aku tadi mimpi buruk," ujarnya, membuat Chandra dan Rahmat menatap ke arahnya. "Mimpi apa?" tanya Chandra. Aku mimpi kamu dililit ular besar," ucap Damar menatap Chandra serius. "Udah, itu kan cuma mimpi," kata Rahmat. Namun, Chandra merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Dengan alasan masih ngantuk, Chandra mengajak Damar untuk balik ke kamar. Ada sesuatu di rumah ini, Chandra yakin itu. Sudah sering Damar ngajakin dirinya untuk mampir ke rumah, namun Chandra selalu tidak punya waktu. Hari ini, ia sempat untuk mampir. Itu pun terpaksa nginap karena Chandra merasa ada rahasia di rumah ini. Disadari atau tidak oleh pemiliknya, namun Chandra tidak mungkin bertanya. Chandra akan mencari tahu sendiri ada rahasia apa gerangan. Kata Damar, ibunya tidak pernah keluar rumah, tapi dilihat dari rumah mewah dan juga harta benda yang ada, mustahil jika itu cuma warisan dari keluarga ayahnya. Chandra mencoba untuk kembali tidur karena rasa kantuk mulai datang. Carmila hentikan gerakan tangannya saat sedang menyisiri rambutnya. Bau wangi dupa tercium oleh hidung bengirnya. Carmila sudah hafal dengan aroma tersebut, dan sepasang tangan membelai pundaknya. Siapa pemuda itu? Apa yang sedang dia buat di sini? Mengapa rumah ini menjadi panas? Pertanyaannya beruntung membuat Carmila berkerut kening. Bangkit perlahan dan berdiri menghadap pada sesosok pria tampan dengan postur tubuhnya yang gagah. Namun, Carmila tahu jika pemuda itu adalah wujud dari siluman ular. Namanya Raden Sanca, anak seorang selir siluman ular. Carmila menatap wajah Sanca dan tersenyum lembut. "Dia hanya anak kecil, teman dari anakku," ucap Carmila. Sanca melangkah ke arah tempat tidur dan duduk di tepi tempat tidur yang terlihat mewah tersebut. "Dia bukan pemuda biasa. Aku merasakan sesuatu," ujarnya tanpa menatap Carmila. "Sudahlah, tidak perlu kau pikirkan. Apakah tujuanmu menemuiku hanya untuk membahas tentang dia?" ucap Carmila yang seraya duduk di sebelah Sanca. "Dia suka padamu," kata Sanca tanpa sungkan. "Aku melihat cara dia menatapmu berbeda, dan aku juga merasakan caramu melihat dia juga berbeda." Carmila terdiam. Perasaannya dapat dirasakan oleh Sanca yang adalah suami gaibnya. "Aku merasakan sesuatu yang berbeda padanya. Bagaimana tidak? Wajahnya begitu mirip dengan wajahmu, Sanca," ucap Carmila. Ternyata itu yang membuat ia sempat kaget saat melihat Chandra untuk pertama kali. "Tentu lebih tampan aku daripada dia," ujar Sanca. Carmila tersenyum, ia tahu jika Sanca merasa cemburu. "Aku tidak harus mencari lelaki lain. Bukannya aku sudah punya kamu," ujar Carmila lembut. "Tapi aku takut jika nanti kau jatuh cinta padanya." Carmila menggeleng. "Itu tidak mungkin,"
Kau jangan lupa sudah 22 tahun kita bersama. Apakah kamu masih ragu padaku? Sanca terdiam, menunduk dalam. Pemuda tampan, jelmaan ular dengan rambut sedikit gondrong itu menatap permukaan lantai. Mungkinkah siluman pun memiliki rasa cemburu seperti manusia? Kau buat aku cantik dan awet muda, itu maumu bukan? Terus jika sekarang ada pemuda seumuran dengan anakku dan suka padaku, lalu apa kau menyalahkan dia? Kata Carmilla. Dan sekarang jika aku suka padanya karena aku merasa dia adalah dirimu, apa aku salah? Sanca menatap wajah Carmilla, menatap lurus dan menggeleng. Carmilla, kumohon jangan tinggalkan aku. Aku janji akan selalu setia padamu sampai kapanpun. Ucap Sanca serius. Aku hanya manusia biasa, sedangkan dirimu, aku tidak pernah tahu apakah kamu punya wanita selain diriku. Sanca meraih tangannya. Aku memang siluman, tapi aku setia padamu cintaku, karena kamu adalah cinta pertamaku. Ucap Sanca meyakinkan. Aku tidak percaya, bisa saja di duniamu kau punya banyak istri. Carmilla mengeluarkan jurus cemburu buta. Sayang, percayalah padaku, aku bukan buaya, aku ular. Carmilla menahan tawa geli. Sikap Sanca tidak biasanya manja dan cemburu. Biasanya datang untuk merayu dan menunaikan hasrat lalu pergi dengan setumpuk emas. Kali ini, begitu berbeda, datang sebelum waktunya. Carmilla menarik nafas dalam. Carmilla, aku menikah denganmu, bukan keinginanmu, tapi keinginanku. Aku memperistri dirimu, bukan dirimu yang menunjukku. Aku memberimu nafkah sebagai seorang suami, bukan upah untuk tumbal yang kau berikan sayang. Itu sangat berbeda. Ucap Sanca, yang dari awal tidak pernah Carmilla tahu. Tanpa tumbal apapun, cuma harus melayani hasrat luar biasa dan upahnya sebagai nafkah. Memang beda. Sanca akan datang tanpa harus Carmilla menyediakan sesajen atau apapun. Iya, aku tahu. Ucap Carmilla sambil membelai pipi Sanca lembut. Aku akan cemburu dan aku akan marah jika ada lelaki lain yang coba menyukaimu. Ucap Sanca serius. Aku hanya ingin kau ada saat aku merasa kesepian. Aku ingin keluar rumah, mencari udara segar, bermain air, melihat matahari. Ucap Carmilla. Tapi kau cantik. Bahaya bila kau keliaran di alam luar. Aku bosan di kamar Sanca, apalagi kau hanya akan datang saat kau ingin diriku saja. Carmilla memasang wajah kesal. Sanca merasa bahagia karena ia merasa sangat dibutuhkan. Aku tidak bisa selalu menemanimu. Aku harus menjaga kerajaan. Ibunda bisa marah jika aku sering pergi ke alam manusia, karena itu sangat bahaya. Ucap Sanca lembut, mencoba untuk menjelaskan dan berharap Carmilla akan mengerti. Carmilla menyandarkan kepalanya di dada bidang Sanca. Sikap Carmilla membuat Sanca bergairah. Tanpa buang waktu, Sanca meraih dagu Carmilla dan dilumutnya lembut. Carmilla sadar, hasratnya bisa datang saat Sanca menyentuhnya. Itu tidak membuat dia merasa terpaksa, justru begitu menikmati. Sanca yang selalu gagah perkasa membuat Carmilla tidak pernah tahu kapan Sanca pergi dari sisinya. Sayang, bagaimana jika kita bercinta di alam bebas? Bisik Sanca di telinga Carmilla. Terserah, bawa aku kemana saja kau mau. Desah Carmilla pelan. Secepat kilat, Sanca melilit tubuh ularnya ke tubuh Carmilla. Namun Carmilla merasa jika tubuhnya tengah dibopong oleh Sanca, melesat dengan cepat menembus dinding dan gelap malam. Di danau yang berair begitu jernih, Sanca membawa Carmilla menyelam. Bercinta di alam bebas membuat hasrat mereka berkali lipat. Air danau tanpa berombak menjadi saksi betapa gairah mereka begitu berkelora malam ini. Desahan dan desisan terdengar menelusup gelap malam melalui lembaran dedaunan.
Sinar bulan purnama seakan menjadi sebuah keindahan tersendiri berseminya cinta dua insan berbeda alam. Chandra merasa gelisah dalam tidurnya. Ia melangkah di antara akar pohon. Dingin malam, suara aneh yang membuatnya penasaran membuat langkah Chandra berhenti di balik batang pohon di tepi danau. Matanya menyipit. Di bawah sinar bulan ia melihat dua insan memadu kasih di dalam air danau. Lelakinya begitu gagah, wanitanya cantik jelita. Namun, ia tidak bisa melihat wajah lelakinya karena posisi membelakangi dirinya. Sedangkan wanita cantik itu yang tengah merasakan kenikmatan bercinta, Chandra tahu jika itu adalah ibunya Damar, Carmilla. Tapi, siapa lelaki itu yang begitu perkasa membuat Carmilla terkulai dalam pelukannya? Sebagai lelaki sejati dalam artian normal, Chandra merasa gelisah melihat sebagian tubuh polos seorang wanita cantik. Itu yang membuat tidur Chandra terlihat gelisah. Saat Chandra merasa penasaran ingin melihat lebih jelas, tiba-tiba ia menginjak sebuah ranting kering, membuat gerakan pria yang sedang mencapai puncak asmara itu berhenti gerakannya. Seketika berpaling ke arah Chandra. Chandra terbangun dari tidurnya. Wajahnya berkeringat dan dadanya naik turun. Damar ikut terbangun mengguncang tubuh Chandra. Chan, lu kenapa? Hei, Chandra. Damar terlihat begitu panik. Chandra mengatur nafas. Gak apa-apa, cuma mimpi, ujarnya sambil melirik pada Damar. Makanya kalau mau tidur itu doa dulu, ucap Damar. Chandra mengusap wajahnya, mimpi yang sangat mengerikan. Mimpi apa sih lo? Tanya Damar penasaran. Mimpi ngeri gua, jawab Chandra. Iya, mimpi ngeri gimana? Tahu lupa. Ya elah. Chandra segera bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Damar kembali tidur karena masih pukul 4 subuh. Chandra langsung turun ke lantai bawah, melirik ke arah pintu kamar Carmilla yang tertutup rapat. Tidak ada suara apapun. Aden, sudah bangun? Mau bibi buatin kopi, Den? Sapa Bi Arum yang ternyata sudah bangun. Oh, nggak usah Bi, saya tidak minum kopi, jawab Chandra. Ya, kalau nggak suka kopi, kan ada teh, ada susu juga, kata si bibi pula. Terima kasih Bi, nanti saja, Chandra menolak dengan halus. Bi Arum hanya tersenyum dan kembali melanjutkan pekerjaan di dapur. Rahmat juga sudah bangun, sedang menyapu teras samping. Di halaman depan, tampak Kang Tatang sedang menyiram tanaman. Serius sekali mereka dalam bekerja. Bahkan pagi buta sudah beraktivitas. Apakah itu perintah dari ibunya Damar atau kemauan mereka sendiri? Hei, Chan, gimana tidurnya? Nyenyak gak? Seru Rahmat saat melihat Chandra melangkah ke taman samping. Lumayan, jawab Chandra. Rahmat tertawa geli. Ngopi yuk, ajaknya. Enggak abang, saya tidak suka kopi, tolak Chandra. Cobain, abang buatin ya, tunggu sebentar, seru Rahmat sembari melangkah ke arah dapur. Chandra hanya bisa menarik nafas dalam, duduk menatap ikan yang berenang dalam kolam. Gemercik air membuat nyaman suasana taman tersebut. Tak lama Rahmat telah datang dengan 2 gelas cangkir kopi. Nih, jangan bilang tidak enak kalau belum nyobain, kata Rahmat sambil meletakkan kedua gelas di atas meja. Chandra tersenyum. Mungkin ia harus mencoba untuk minum kopi agar pikirannya jadi tenang. Ayo diminum, kopi itu enaknya diminum saat panas, ujar Rahmat sambil memberikan contoh gimana cara minum kopi. Chandra meraih gelas dan menempelkan bibirnya pada bibir gelas. Tiba-tiba, saat itu muncul Carmilla di pintu, tersenyum dan memanggil Rahmat. Chandra gugup hingga tidak sengaja kopi panas keteguk dan segera ia semburkan ke lantai.
Kenapa, Chan? Seru Rahmat kaget. Panas, ucapnya cepat. Rahmat tertawa gelak. Carmila ikut geli. Chandra mengusap bibirnya. Hati-hati dong, Chan. Tahu masih panas, kata Rahmat sambil masih tertawa. Bentar ya, dipanggil Kak Carmila dulu. Ujarnya segera bangkit melangkah mendatangi Carmila yang berdiri di pintu. Chandra masih penasaran dengan kopi di gelasnya. Ia coba untuk menyeruput lagi. Tolong hantarkan aku siang ini ke danau ya, ucap Carmila. Chandra yang mendengar tiba-tiba ingat pada mimpinya. Kembali kopi disemburkan ke lantai untuk kedua kalinya. Rahmat menoleh. Kenapa lagi? Tanya Rahmat sambil tersenyum. Chandra tidak menjawab tapi terdiam bengong. Ini anak kenapa? Gerutunya sambil mendekati Chandra yang terbengong. Chandra, kenapa bengong? Mau pagi-pagi kerasukan? Canda Rahmat sambil menepuk pundak Chandra. Chandra melirik ke arah Carmila yang sudah berlalu pergi. Ibunya Damar minta diantar ke danau, tanya Chandra. Iya, danau yang ada di kebun miliknya, ucap Rahmat. Ngapain ke danau? Tanya Chandra. Rahmat mengangkat bahu. Setauku sih, kalau Kak Carmila keluar rumah ya cuma pergi ke danau. Gak ngapa-ngapain, cuma duduk dan menikmati suasana danau sampai sore baru kujemput. Chandra terdiam. Mungkinkah Carmila akan mendapatkan masalah atau bahkan akan terjadi sesuatu padanya? Saat tengah tenggelam dalam lamunan, Damar datang mencarinya. Pagi-pagi sudah melamun. Yuk kita mandi bareng, ajak Damar. Mata Chandra melotot. Udah gila apa lu? Semprot Chandra. Damar kaget melihat Chandra marah. Loh, emang kenapa? Aku sering mandi bareng sama Bang Rahmat. Mata Chandra melotot. Gue masih normal, sengit Chandra. Damar tertawa geli. Di kolam renang, bosan dah lo. Damar tertawa gelak. Bilang kek di kolam, sungut Chandra. Pikir lo, emang gue apaan? Gue juga geli. Emang kita mau main pentung-pentungan apa? Chandra tertawa ditahan, membayangkan apa yang dimaksud oleh Damar, dan keduanya tertawa gelak. Najis, seru Chandra. Gue denger mama lo mau ke danau. Boleh gak ikut ya? Kita mandi di danau. Ucap Chandra tiba-tiba punya ide. Masa sih? Kapan mama bilang sama lo? Celidik Damar. Bukan sama gua, sama Bang Rahmat. Tadi gue denger, kata Chandra. Ya udah, nanti gue nanya boleh ikut gak? Kata Damar. Chandra mengangguk. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang, membayangkan sesuatu yang indah mandi bareng Carmila misalnya. Dan itu membuat ia senyum-senyum sendiri. Kumat, kenapa sih lo? Canda Damar yang merasa heran dengan sikap Chandra yang tidak biasa. Chandra yang dia kenal tidak biasa sering senyum-senyum sendiri. Biasanya Chandra terlihat jutek apalagi di depan gadis-gadis. Ada apa? Sikap Chandra membuat Damar begitu penasaran. Libur kuliah selama 1 minggu. Damar setengah mati merayu Chandra agar tidak pulang ke kotanya dan menghabiskan waktu liburan di rumahnya saja. Susah sekali. Damar membujuk Chandra yang akhirnya mau, karena kasihan melihat Damar yang katanya tidak punya teman. Dari rasa kasihan dan Damar sering mengatakan kesepian, dan akhirnya Chandra menyerah ikut pulang ke rumah Damar. Rahmat sedang manasin mobil sambil dilapin. Damar menunggu ibunya keluar kamar sambil duduk di kursi meja makan. Chandra kembali ke kamar, ada sesuatu yang ia ambil. Tak lama ibunya keluar dari kamar, menatap Damar yang tampak tegang. Kamu kenapa kok sedih gitu? Tanya Carmila, sembari diiringi senyum tipis. Mah, iya ada apa? Carmila menghampiri dan memeluk dari belakang. Tiba-tiba Chandra muncul dan hentikan langkahnya. Benarkah
Mereka adalah ibu dan anak. Tapi kenapa bisa sama mudanya? Ada rasa iri dalam hati, dan juga rasa cemburu menelungsup. Rasa curiga lebih dominan. Boleh nggak ikut ke danau? Aku kan gak kuliah, kata Damar manja. Biasa nggak mau kalau mama ajak. Carmila mengacak rambutnya. Sama Chandra mah, boleh ya? Chandra terkesiap namanya disebut. Iya boleh, asal jangan minta gendong saja. Mama, emangnya aku bayi, tapi nanti mama yang ku gendong. Hehehe, ucap Damar. Sukses membuat Chandra yang berdiri di belakang mereka terbakar api cemburu buta. Rahmat terlihat Chandra yang tegang melihat adegan mesra ibu dan anak tersebut. Lo ngapain bengong? Yuk kita sarapan. Ajak Rahmat membuat Chandra sedikit terlonjak. Menyadari ada Chandra, Carmila melepaskan pelukannya. Hayo Chandra, kita sarapan dulu, ajaknya. Chandra tambah kikuk, melangkah ke meja makan dan segera duduk di sebelah Rahmat. Udah, mama sudah izinin kita ikut, ujar Damar. Chandra tersenyum tipis, melirik pada Carmila yang sedang menatapnya. Chandra terkesiap dan tidak bisa menarik pandangannya. Itu membuat dirinya terlihat gugup. Carmila tersenyum dan segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Diam-diam Damar memperhatikan keduanya. Hati Damar bersorak kegirangan. Damar ingin melihat bagaimana sikap Chandra yang biasa tampil jutek menghadapi ibunya, dan ingin melihat ibunya tersenyum malu-malu. Damar tersenyum sendiri sambil sesekali matanya melirik pada Chandra yang terlihat kaku. Seperti biasa, Carmila tidak makan banyak, hanya sedikit lalu pamit untuk ke kamar. Kenapa sih canggung gitu sama mamaku? Biasa saja, lagian mama itu orangnya asik kok, gak pernah membatasi pergaulan. Kata mama, aku sekarang sudah dewasa, kata Damar. Chandra mengerutkan dahinya. Salah paham lagi dengan ucapan Damar. Ia merasa jika antara dirinya dan Damar memiliki hubungan istimewa. Chandra bergidik jika benar ucapan Damar seperti yang ia bayangkan. Dan Carmila, ibunya, menyangka demikian pula. Chandra berpikir ini semua harus diluruskan. Mereka segera berangkat. Chandra dan Damar duduk di belakang, sementara Carmila duduk di sebelah Rahmat di depan. Damar terlihat riweh dengan bawaannya yang entah apa. Chandra menarik nafas dalam melihat sisi lain dari sahabatnya itu. Carmila tampak tenang, Chandra yang tegang. Teringat mimpinya semalam yang terasa begitu nyata. Melihat Carmila memadu kasih dengan seorang pemuda. Namun, pemuda yang terlihat begitu gagah dari belakang ternyata adalah ular. Mobil berhenti mendadak karena teriakan Chandra. Rupanya Chandra sempat tertidur, atau tidur sesaat yang langsung terhubung ke alam bawah sadarnya. Melihat ular begitu besar di samping mobil, dan kepalanya berada di samping kaca mobil di mana Chandra duduk. Kenapa sih? Mana ular? Tanya Damar celingukan. Maaf, aku hanya mimpi, gugupnya karena tatapan Carmila yang tampak aneh dari kaca mobil. Kenapa lo tidur? Baru aja jalan, udah tidur aja, kata Damar merasa heran. Rahmat menoleh pada Carmila dan Carmila mengangguk. Mobil kembali jalan. Chandra menatap ke arah luar melalui kaca mobil yang ia buka. Ada apa? Misteri apa sebenarnya? Batin Chandra tidak mengerti. Sementara itu, Carmila merasa tidak enak hati. Seandainya Sanca menampakkan diri kepada Chandra, bisa sawan itu anak. Carmila menarik nafas dalam membayangkan sosok suaminya yang adalah jelmaan dari siluman ular, dan kehadiran Chandra di rumahnya yang begitu mirip dengan wajah Sanca ketika menemuinya. Kenapa Chandra harus mirip dengan Sanca? Atau Sanca yang mirip Chandra? Bukankah siluman bisa berubah wujud menjadi rupa siapa saja? Tapi kehadiran Chandra setelah Carmila bersama Sanca selama 22 tahun lamanya. Dan waktu mereka bertemu, Chandra pastinya masih bayi seperti Damar.
sangat membingungkan. Sanca persis Chandra, atau Chandra persis Sanca, atau Chandra adalah anak dari Sanca. Tiba-tiba, Carmilla terlonjak dengan pikirannya itu yang bisa saja terjadi, karena Sanca bisa menikah dengan manusia siapa saja seperti dirinya. Rasa itu tiba-tiba membuat Carmilla ingin bertemu dengan Sanca untuk menanyakan hal tersebut. Mobil melaju selama 2 jam tanpa berhenti. Mobil baru berhenti di halaman sebuah bungalau yang tidak begitu besar. Cuma memiliki atap yang tinggi mengerucut. Rahmat duluan turun, kemudian Damar yang mengajak ke Chandra. Carmilla turun terakhir. Rahmat melangkah menuju teras, merogoh saku celana dan mengeluarkan anak kunci. Membuka lebar pintu yang memiliki 2 daun pintu. Carmilla tidak menuju teras rumah tersebut. Ia melipir ke samping yang tampak dilapisi oleh paping sampai tepi kebun pinus yang belum terlalu tinggi, hanya 3 meteran tingginya. Mata Chandra mengekor, kemana langkah Carmilla. Rahmat sudah masuk lebih dulu untuk memastikan bahwa semua aman. Damar sibuk dengan bawaannya, mencari meja untuk meletakkan tas miliknya. Chandra memilih duduk di teras sambil menikmati sisa embun pagi. Ia tidak melihat lagi sosok Carmilla. Itu membuat ia segera bangkit, melangkah cepat mencari sosok Carmilla yang entah menghilang kemana. Kedua tangannya ia masukkan dalam saku jaketnya, matanya yang tajam menelisik setiap inci. Namun, sosok Carmilla tidak juga tertangkap oleh netranya. Semakin panik karena langkahnya membawanya ke tepi sebuah danau yang ternyata ada di belakang bangunan tersebut. Tidak jauh, sekitar 20 meter, mata elang Chandra menyapu pinggiran danau yang tampak terawat. Entah siapa yang merawatnya. Berdebar kencang jantung Chandra, merasa takut juga khawatir jika hal buruk terjadi pada Carmilla. Nafasnya mulai sesak karena tekanan kecemasan yang ia bantu bernafas melalui mulut hingga keluar asap setiap kali ia membuang nafas. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya membuat Chandra terkejut hampir berteriak. Cepat ia membalikkan badan dan tampak Carmilla berada di hadapannya. "Kamu ngapain di sini?" tanya Carmilla sembari menatap wajah Chandra. Chandra jadi kelimpungan, gugup dan terlihat serba salah. Saya mau lihat danau." Gugupnya terbata-bata. Carmilla tersenyum. "Oh, gitu. Hati-hati ya," ucap Carmilla sambil tersenyum. Iya kak," jawabnya gagu. "Panggil Tante saja," ucap Carmilla lembut. "Iya Tan," ucapnya cepat sembari garuk-garuk tidak gatal. Tidak bisa membayangkan gimana serba salahnya Chandra yang setia kalau beradu pandang dengan Carmilla. Jantungnya berdebar kencang, dan sekarang mereka berdiri begitu dekat. Gimana coba rasanya? Carmilla segera membalikkan badan untuk pergi meninggalkan Chandra sendirian. Chandra seketika merasa ngeri jika berada di tempat itu sendirian. Tante, tunggu Tan," serunya gugup. Carmilla menoleh. "Iya, kenapa?" Danaunya serem, takutnya sendirian," ucapnya sambil tersenyum malu. Carmilla tertawa geli dan menggeleng. "Ya udah, mari Tante antar berkeliling sebentar," ucap Carmilla lembut. Serasa mau lompat jantung Chandra dari rongga dadanya, merasa senang campur kikuk ditemani seorang wanita cantik. Carmilla tidak menunggu jawaban dari Chandra. Ia melangkah duluan menyusuri tepi danau. Chandra mengikuti langkah Carmilla sambil sesekali melirik ke arah danau, memastikan apakah danau itu yang ia lihat dalam mimpinya. Tiba-tiba, Chandra melihat bayangan besar melintas di dalam air. Seketika sekujur tubuhnya merinding. Spontan ia mencekal tangan Carmilla dan menariknya. "Tante, tunggu. Sebaiknya kita segera pergi dari sini." Ada apa Chandra?" kejut Carmilla. Chandra menarik tangannya, raut wajahnya tambah serius. Carmilla melirik ke arah danau.
Tidak melihat apapun, namun Chandra terus menarik tangannya hingga menjauh. Chandra, Chan, ada apa? Berhenti sebentar, seru Carmilla. Chandra menghentikan langkahnya. Ada sesuatu di danau itu. Aku melihatnya, ucap Chandra. Carmilla melirik tangannya yang masih digenggam oleh Chandra. Chandra pun tersadar segera melepaskan. Maaf Tan, aku tadi spontan, gugup Chandra. Iya, gak apa-apa kok, kata Carmilla sambil mengusap pangkal tangannya. Sakit ya Tan? Kejut Chandra. Enggak apa-apa, saut Carmilla sambil segera berlalu melewati Chandra yang masih bengong. Setelah Carmilla jauh, Chandra baru tersadar dan segera mengikuti langkah Carmilla. Tiba-tiba, Chandra mendengar suara mendesis ular. Chandra pun menatap nanar ke arah semak belukar, mencari sumber suara, namun tidak melihat apapun di sana. Padahal, suara desisan itu terdengar begitu dekat. Chandra merasa tidak enak hati, merasa ada sesuatu di belakangnya. Perlahan ia menoleh dan betapa terkejutnya dia saat melihat ular setinggi pohon kelapa. Kepalanya menekuk ke bawah dengan lidah bercabang menjulur ke arah Chandra. Tiba-tiba, kedua kaki Chandra serasa menancap di tanah. Tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Secepat kilat tubuh ular itu melilit tubuh Chandra hingga Chandra tidak mampu menghindar. Seketika Chandra tidak ingat apapun juga. Perlahan Chandra membuka matanya, menatap sekeliling yang terlihat asing. Suasana seperti senja hari, matahari dengan sinarnya yang merah saga. Di mana aku ini? Udah matikah? Atau... Tiba-tiba Chandra melihat seseorang berdiri tak jauh. Chandra segera bangkit, menatap orang itu karena tidak ada orang lain selain orang yang berdiri di hadapannya. Chandra pun melangkah mendekati orang tersebut. Terlihat begitu gagah dari belakang, dengan rambut sedikit gondrong, meriap ditiup angin. Cara berpakaian orang itu mirip dengan para pengawal kerajaan. Anak muda, Chandra tersentak saat tiba-tiba pria itu berbicara. Chandra celingukan. Pemuda itu membalikkan badan dan Chandra terkesiap melihat wajah tampan pemuda itu. Anda siapa? Maaf, saya di mana? Tanya Chandra, menatap bingung sekeliling. Tidak ada danau atau tumbuhan sejauh mata memandang, adalah batu yang runcing. Apakah namamu Chandra? Tanyanya pemuda itu. Chandra celingukan. Iya betul. Anda siapa? Tidak menjawab, malah tersenyum tipis. Sudah lama sekali aku menunggu kau dewasa, ucapnya. Chandra terdiam. Apakah kau kenal diriku? Tanya Chandra, merasa sangat bingung. Ya, kau adalah diriku. Semakin bingung Chandra dibuatnya. Maksudnya? Pemuda itu tersenyum menatap Chandra lurus. Kau adalah aku dan aku adalah kau, tegasnya pemuda itu yang adalah Sanca. Semula aku pikir kau adalah seseorang yang berbahaya buatku, karena aku merasakan hawa panas saat kau berada di rumah istriku. Istri? Ulang Chandra. Iya, istriku. Chandra berkerut dahi. Kau bisa melihat diriku sejak kau berada di rumah istriku. Chandra terdiam, merenung dan mencerna semua perkataan dari Sanca. Awalnya aku cemburu padamu karena istriku sepertinya menyukaimu. Tapi setelah aku tahu jika dirimu adalah diriku, aku merasa sangat senang. Chandra semakin merasa bingung. Bahkan ia tidak tahu siapa sosok yang berada di hadapannya itu. Chandra, dirimu ditakdirkan untuk menjadi diriku. Ragamu itu adalah milikku. Kau dan aku bisa menjadi satu, ucap Sanca. Aku sengaja menarikmu ke sini agar lebih mudah menyatukan diri kita. Chandra melangkah mundur. Aku tidak mau,
tolak Chandra tegas. Sanca tersenyum. Kau tidak mau? Kau yakin? Tanya Sanca. Iya, karena aku tahu kau bukan manusia. Jika kau adalah sosok yang kulihat, berarti kau adalah ular, ucap Chandra. Tepat sekali, dan kau adalah titisan dari diriku. Mata Chandra melotot. Nuraninya menolak, tidak mau menerima. Kita tidak punya banyak waktu, Chandra. Kita harus segera menyatukan diri kita sebelum dirimu beneran mati, tegas Sanca. Chandra menolak. Takdirmu adalah menjadi diriku. Tidak perlu takut. Kau akan mati seperti manusia biasa. Sanca mendekat. Chandra terdiam. Seakan ada kekuatan besar yang menahan dirinya agar tidak dapat bergerak. Tiba-tiba, Sanca berubah menjadi seekor ular yang meliuk-liuk, lalu masuk melalui mulut Chandra yang terbuka lebar. Chandra merasakan sekujur tubuhnya seperti sedang dikuliti sakit yang tiada tara. Chandra, bangun Chandra, kamu jangan mati. Suara Damar terdengar samar di telinga Chandra, seperti tengah berlari dengan sisa tenaga. Chandra mencapai tujuan dan ia pun tersadar. Carmilla yang juga terlihat panik tampak lega saat melihat Chandra tersadar. Mereka saat ini sedang berada di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Namun saat Chandra tersadar, Rahmat memelankan laju mobil tersebut. Damar memeluk tubuh Chandra yang terlihat payah. Keringatnya bercucuran membasahi jaketnya. Chandra terdiam merenung, bahkan tidak begitu merespon kekhawatiran Damar. Namun, ia tersenyum ke arah Carmilla dan Carmilla tersentak melihat bola mata Chandra yang berubah seperdetik, seperti sepasang mata reptil dan kembali normal. Chandra menggeragap, mata Damar lurus. Ada apa, Mar? Aku kenapa? Tanya Chandra. Lo hampir mati tadi, sepertinya lo kena serangan jantung, ucap Damar yang semula sangat ketakutan. Chandra terdiam. Ia ingat semuanya. Ia ingat tentang pemuda gagah itu. Namun, ia tidak merasakan sesuatu dalam dirinya. Ia merasa tetap seperti sebelumnya. Mereka langsung pulang ke rumah. Tidak jadi ke rumah sakit. Chandra menolak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya mereka kembali ke rumah Damar. Kamu yakin tidak apa-apa, Chan? Tanya Rahmat yang juga sempat merasa panik tadi. Iya, saya baik-baik saja kok, Bang, jawab Chandra meyakinkan. Tiba-tiba, Carmilla mendekat berdiri menatap Chandra lurus. Kita perlu bicara, ucapnya tegas. Chandra tersenyum dan mengangguk. Tidak lagi merasa gugup seperti sebelumnya. Chandra menunggu Carmilla di taman samping. Damar sesekali mastiin kalau sahabatnya itu baik-baik saja. Chandra tampak gelisah, berjalan mondar-mandir. Damar tersenyum menatap dari jauh, meskipun Damar merasa penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh mamanya dan juga Chandra. Tapi Damar tidak berani nguping karena sangat takut sama mamanya. Carmilla melangkah menuju arah Chandra, melirik Damar yang langsung ngibrit lari ke kamarnya di lantai atas. Chandra tersenyum melihat Carmilla, tidak gugup seperti sebelumnya. Carmilla duduk di kursi taman, sementara Chandra tetap berdiri melipat kedua tangannya. Aku tahu kamu ada di situ, ucap Carmilla tegas. Chandra diam saja, senyum-senyum sendiri. Carmilla meliriknya. Senyuman Chandra semakin manis. Bukannya kamu ingin kalau aku selalu ada di saat kamu butuhkan? Ujar Chandra, pelan tapi tegas. Tapi tidak dengan merebut raga orang lain, tegas Carmilla. Kenapa sih? Aku kan Chandra. Keluar dari tubuh Chandra, sentak Carmilla sengit. Tante, aku Chandra, ucap Chandra. Kau boleh mengocehku, tapi tidak dengan matamu, ucap Carmilla. Sayang, ini aku. Harusnya kamu seneng dong, sekarang aku bisa bebas di alam nyata. Carmilla terdiam. Sanca,
please, keluar dari tubuh Chandra, pinta Carmilla. Gak bisa sayang, Chandra adalah aku, dan aku adalah Chandra, ucap Chandra serius. Tapi Chandra kan, ya sudah, kita nikah saja kalau kamu merasa ragu, kata Chandra serius. Carmilla yang merasa ragu. Chandra bicara pada Damar. Tanpa diduga, Damar terlihat sangat senang. Karena Damar tahu jika Chandra adalah pemuda yang baik. Chandra tersenyum. Ia pamit untuk pulang meminta izin dan restu nenek dan kakeknya. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal karena sebuah kecelakaan. Hanya Chandra yang selamat yang waktu itu masih bayi. Namun, saat Chandra kecil dan sedang bermain di kebun, Chandra dipatuk ular. Sang kakek yang seorang paranormal memanggil Ratu Ular untuk meminta tanggung jawab. Tapi yang datang adalah ajudan dari Ratu Ular, yaitu adalah Sanca. Melalui sebuah perjanjian, Sanca mengembalikan kehidupan Chandra, yaitu dengan memasukkan titisan dirinya pada diri Chandra. Jadi, kamu sudah bertemu dengan dia? Tanya kakeknya. Chandra terkejut, padahal ia belum cerita. Kakeknya tersenyum dan menjelaskan semuanya. Chandra jadi mengerti. Dirinya harus menerima takdir sebagai titisan siluman ular dan menikah dengan Carmilla. Hidup layaknya manusia biasa hingga akhir hayatnya. Tidak ada yang tahu selain Carmilla, Chandra, dan kakeknya yang tidak lama setelah Chandra menikah dengan sang kakek meninggal dunia. Bahkan Damar mengira jika Chandra adalah sahabatnya. Ternyata begitu ceritanya. Chandra bisa meninggal sesuai dengan umur manusia, sementara Chandra usianya mencapai ratusan tahun, karena ia harus kembali menjadi siluman ular. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Bersuami Siluman Ular, yang ditulis oleh Kak Umi Aslaja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.